Pemirsa, nampaknya keseriusan Amerika Serikat dalam membatasi ekspor chip ke Tiongkok semakin menjadi-jadi dengan pemerintahan Amerika Serikat yang menghentikan pemberian lisensi kepada perusahaan Amerika Serikat untuk mengekspor teknologi yang mereka hasilkan ke Huawei, perusahaan teknologi asal Tiongkok. Dengan begitu, maka Amerika Serikat dapat mempertajam pembatasan teknologi tingginya dengan Tiongkok, mulai dari membatasi ekspor teknologi domestiknya ke Huawei, hingga membatasi ekspor semua produk yang mengandung teknologi ke perusahaan Tiongkok. Langkah Washington itu menjadi semakin agresif, apalagi saat ini mereka telah melarang perusahaan Belanda dan Jepang untuk mengekspor peralatan pembuat chip seperti mesin litografi ke Tiongkok. Itulah mengapa penting bagi Tiongkok bersiap untuk menghadapi ritme pembatasan Amerika Serikat yang kini semakin radikal terhadap Tiongkok di sektor teknologi tinggi. Tiongkok juga sudah harus siap untuk situasi yang lebih buruk apabila sekutu Amerika Serikat dipaksa untuk berpartisipasi dalam pembatasan serupa terhadap Tiongkok. Jelas apa yang dihadapi Tiongkok ini bukan lagi pembatasan dan blokade biasa, melainkan perang teknologi tinggi Amerika Serikat melawan Tiongkok. Nah, lantas bagaimana Tiongkok mengatasi dan menyiasati pembatasan teknologi tinggi dari Amerika Serikat? Simak ulasannya dalam Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, meskipun Amerika Serikat mendominasi teknologi utama di bidang teknologi chip, tetapi kemampuan untuk memproduksi peralatan dan chip nyatanya didistribusikan di antara banyak sekutunya. Benar jika produsen sekutu mereka memang memiliki hubungan berbasis kepentingan dengan perusahaan Tiongkok, dan kepentingan keseluruhannya juga tidak selamanya sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Namun, Tiongkok harus tetap waspada dan tidak boleh berpikir bahwa sekutu Amerika akan tegas menolak permintaan itu untuk membatasi ekspor serupa kepada Tiongkok demi kepentingan ekonomi mereka sendiri. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Jepang dan Belanda beberapa hari lalu, bahwa pemerintah Belanda dan Jepang telah sepakat untuk bersama-sama bergabung dengan Amerika, melarang ekspor mesin litografi dan peralatan penting lainnya untuk pembuatan chip ke Tiongkok. Menyadari hal tersebut, diam-diam Tiongkok telah memikirkan cara untuk melepas ketergantungan impor chip dari Amerika. Bahkan Tiongkok sudah gencar mendalami cara melepas ketergantungan chip Amerika sebelum tahun 2022. Pemirsa, diketahui bahwa sejak tahun 2019, Yangtze Memory Technologies Corp atau YMTC ternyata telah fokus pada pengembangan sejumlah memori chip komputer canggih. YMTC yang berlokasi di tepian sungai di kota Wuhan itu nampaknya dipandang oleh pemerintah pusat sebagai jalan utama negara untuk menciptakan industri semikonduktor. YMTC telah memproduksi secara massal flash memory chip 64 layer dan 128 layer yang digunakan dalam hampir semua produk elektronik, mulai dari telepon pintar sampai server, dan dari mobil hingga persenjataan militer. Akan tetapi, sebelum upaya mencukupi kebutuhan chip itu terwujud, sulit bagi YMTC yang baru berdiri pada tahun 2016 untuk mewujudkannya, lantaran peralatan yang dipakai memproduksi chip adalah monopoli global Amerika. Sebesar 80% pasar dalam pembuatan chip dan proses desain seperti teknik cetak seni dengan media lempeng tembaga atau EDSA, implantasi ion, deposisi elektrokimia, wafer inspection, dan perancangan perangkat lunak ada di tangan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Hal itulah yang membuat Tiongkok mengimpor chip 350 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Meskipun demikian, Tiongkok sadar jika ternyata YMTC pun masih belum bisa melepas ketergantungannya terhadap Amerika Serikat. Tiongkok lantas menempuh langkah agresif dengan mengidentifikasi komponen-komponen yang masih bergantung pada impor. Sehingga dalam hal ini, Tiongkok tidak hanya melibatkan YMTC, melainkan belasan perusahaan Tiongkok juga diturunkan dengan spesialisasi membuat tiruan produk Amerika Serikat di area kunci, seperti
implantasi ion hingga ETSA. Dengan petunjuk Beijing inilah, YMTC akhirnya meluncurkan pengkajian massal atas jaringan produksinya, mulai dari penjualan hingga perusahaan pemasoknya. YMTC kemudian mendalami dari mana saja asal pasokan lokal atau setidaknya pemasok non-Amerika Serikat untuk menggantikan ketergantungan pada teknologi Amerika itu. Upaya kolektif pun dilakukan dengan melibatkan 800 orang termasuk staf dari banyak pemasok lokal dalam ritme bekerja selama 24 jam dengan jam kerja bergantian yang berlangsung selama 2 tahun penuh. YMTC mendalami sebanyak mungkin tentang asal dari segala sesuatu yang berujung menjadi produk. Tidak hanya komponen yang didalami, melainkan juga peralatan produksi untuk membuat chip. Mulai dari bahan-bahan kimia hingga lensa kecil seperti skrup, mur, dan bantalan yang ada di dalam mesin pembuatan chip tersebut. Semua upaya itu dilakukan secara rahasia, di mana YMTC mengirim para insinyur untuk mengaudit lokasi produksi dan peralatan perusahaan pemasok. Para pemasok YMTC pun diminta untuk memberi laporan-laporan soal langkah perbaikan produksi. Para pemasok juga diminta untuk menjelaskan bagaimana mereka mendiversifikasi pembelian bahan dan menemukan alternatif untuk menggantikan produk Amerika Serikat. YMTC juga merombak semua proses produksi dan menggantikan sebanyak mungkin peralatan. Bantuan negara, subsidi dan investasi dari pemerintahan lokal, serta usaha swasta pun diluncurkan. Akhirnya kini, setiap perusahaan Amerika Serikat yang unggul dalam industri chip komputer telah memiliki pesaing kuat di Tiongkok. YMTC kini mirip dengan peran Boise dan Micron Technology Inc. di Amerika Serikat. Bahkan Naura Technology Group yang berbasis di Beijing menantang dominasi pembuat alat untuk memproduksi chip milik Amerika Serikat, yakni Applied Materials Inc. Meskipun ada upaya keras dari Beijing untuk lepas dari Amerika Serikat, hanya sedikit yang yakin bahwa Tiongkok benar-benar bisa independen dari kebutuhan akan komponen Amerika Serikat. Begitu pula dengan pembatasan ekspor chip Amerika Serikat dan sekutunya terhadap industri chip Tiongkok yang dinilai tidak akan berlangsung lama. Bahkan penerapannya saja dikabarkan butuh waktu berbulan-bulan. Artinya, ada pertimbangan matang di mana jika pembatasan itu tetap dilakukan, maka perusahaan Amerika Serikat dan sekutunya akan mengalami kerugian dari pasar Tiongkok yang begitu besar. Meski demikian, Tiongkok sepenuhnya sadar tidak bisa lepas dari perkembangan dunia. Oleh karena itu, Tiongkok tetap membuka relasi bisnis dengan luar. Hanya saja jika ada blokade total, Tiongkok sudah siap untuk itu dan mengatasinya pun tidak terlalu berat. Meskipun Amerika Serikat hingga saat ini terus mengumpulkan pihak-pihak yang dapat bergabung dengannya untuk melakukan pembatasan itu, namun nampaknya butuh proses mobilisasi yang agak lama dan tidak mudah, sehingga hanya akan memberi banyak celah di dalamnya. Nah, pemirsa, celah tersebutlah yang dapat Tiongkok manfaatkan untuk menggunakan kekuatan eksternal, mendorong proses penelitian dan pengembangan independennya, sehingga ketika upaya tersebut secara bertahap mulai berlaku, maka akan membuat Washington semakin sulit untuk memimpin tim dalam memblokade teknologi tinggi Tiongkok, yang pada akhirnya menghancurkan bloknya sendiri. Artinya, selama Tiongkok menekuni jalan ini dengan sangat serius, dapat dipastikan bahwa kurang dari 10 tahun, blokade teknologi tinggi Amerika Serikat terhadap Tiongkok itu akan mengalami keruntuhan total. Dengan begitu, Tiongkok akan kembali berintegrasi dengan dunia dalam hal teknologi chip. Terima kasih pemirsa, demikian Jurnal Barata. Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living. Terima kasih dan sampai jumpa.